Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Amara Putri dari Universitas Dian Nusantara, Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mereview sedikit materi yang telah Miss Indah berikan selama satu semester ini. Dalam satu semester ini, ada beberapa materi yang menurut aku masuk banget sih di otak aku. Kayak aku bisa mencerna materi itu yang telah Miss Indah berikan. Pada awal semester, Miss Indah memperkenalkan pada kami apa itu artinya komunikasi. Jadi, arti komunikasi itu sendiri adalah penyampaian pesan antara komunikator dengan komunikan, di mana adanya proses decoding dan encoding. Proses decoding itu sendiri adalah proses pemilihan kata oleh komunikator yang ingin disampaikan kepada komunikan. Lalu komunikan menerima pesan tersebut, dan komunikan itu sedang mengalami proses encoding, di mana proses mencerna kata-kata dari komunikator. Apa sih maksud dan pesan tersebut yang ingin disampaikan oleh komunikator? Lalu setelah pesan tersebut tersampaikan dengan baik ke komunikan, komunikan akan memberi feedback kepada komunikator. Apakah ia mengerti atau tidak? Feedback yang dimaksud adalah seperti, oh iya, saya paham apa yang ia sampaikan. Seperti anggukan kepala, seperti ada respon dari komunikan. Lalu setelah pesan tersebut tersampaikan dengan baik ke komunikan, komunikan akan memberikan feedback yang baik pula kepada komunikator. Tapi kalau dalam proses penyampaian pesan tersebut terjadi miskomunikasi atau penyampaian pesan yang tidak secara sempurna, itu disebut dengan noise atau gangguan. Gangguan ini dapat berupa seperti lingkungan yang tidak kondusif, yang terlalu berisik, atau mungkin komunikator tersebut penyampaiannya tidak lugas, intonasinya tidak jelas. Lalu pembahasan yang kedua mengenai prinsip-prinsip ilmu komunikasi yang disampaikan oleh Deddy Mulyana. Di sana terdapat banyak beberapa prinsip ilmu komunikasi yang disampaikan oleh beliau. Tetapi yang aku tangkap, yang aku pahami, komunikasi itu harus disengaja dan dengan niat. Terus harus dengan manusia sesama manusia, gak bisa manusia dengan hewan. Itu tidak disebut sebagai komunikasi. Terus ada kemiripan latar belakang budaya. Semakin mirip latar belakang seseorang, semakin cepat akrab juga, semakin cepat connect juga informasi yang saling mereka berikan. Misalkan sesama orang Sunda ketemu orang Sunda, mereka ngobrolnya bisa cepat akrab karena dengan bahasa Sunda itu sendiri. Lalu ada prinsip komunikasi itu irreversible. Udah dimaafin nih tapi susah dilupain. Kalau menurut aku sih itu kayak contohnya kayak korban bullying. Korban bullying udah memaafkan pelaku, tapi itu masih terkenang dengan jelas di pikiran korban. Lalu yang ketiga ada pembahasan tentang persepsi. Persepsi itu sendiri adalah proses penilaian seseorang atau lingkungan terhadap diri kita, dan kita merespon penilaian orang tersebut. Lalu selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang menggunakan lisan, menggunakan tulisan, kayak gitu. Terus kalau komunikasi nonverbal, sebaliknya yang tidak menggunakan lisan maupun tulisan, seperti gestur, mimik wajah, nada intonasi suara, itu mempengaruhi. Jadi kalau kita ngobrol sama orang nih, kayak hey bro, apa kabar gitu kan. Terus komunikannya ini bilang, dia bilang sih nggak apa-apa, tapi kayak raut wajah dia kayak nggak apa-apa. Itu kan kayak raut wajahnya tuh menunjukkan kalau dia tuh lagi nggak ada apa-apa gitu, pasti kenapa-napa gitu kan. Lalu komunikasi nonverbal ini seperti nada intonasi suara atau mimik wajah itu bersifat yang lebih jujur, dianggap lebih jujur daripada komunikasi verbal. Lalu selanjutnya ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini yang sangat sering kita lakukan. Jadi kayak kita ngobrol sama teman kita ngobrol sama orang tua kita, kayak gitu.
Lalu selanjutnya ada komunikasi organisasi, di mana komunikasi tersebut terdapat dalam suatu lingkungan organisasi. Dalam komunikasi organisasi terdapat 3 jenis komunikasi, yaitu upward, downward, dan horizontal. Upward itu sendiri adalah proses di mana komunikasi itu dilakukan dari atasan kepada bawahan, seperti atasan atau bos kita menyuruh kita untuk membuat laporan akhir tahun. Terus komunikasi downward itu komunikasi yang dilakukan antara karyawan kepada atasan. Jadi setelah tadi bosnya nyuruh untuk membuat laporan, lalu karyawan tersebut membuat laporan tersebut dan melaporkannya kepada bos tersebut melalui meeting, seperti itu. Ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini konteks yang dilakukan oleh sesama karyawan, biar kita nggak awkward gitu di pekerjaan. Terus kita bisa ngebangun chemistry dari obrolan-obrolan tersebut. Jadi nggak tegang gitu sih kalau lagi bekerja gitu kan. Terus selanjutnya ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini penyampaian pesan melalui media massa ke khalayak ramai. Selanjutnya dalam teori komunikasi massa ini terdapat beberapa teori. Dari beberapa teori yang aku pahami terdapat teori kultivasi. Teori kultivasi ini di mana seseorang menonton televisi terus mempengaruhi tindakan ia. Misalkan dia lagi nonton tentang berita nih, berita ada begal di daerah Bekasi. Wah, di mana tuh? Itu kan daerah tempat tinggal gua gitu kan. Terus habis itu dia jadi kedoktrin gitu otaknya. Wah, jangan lewat sini, nanti ada begal kayak gitu. Terus ada teori jarum hipodermik. Itu tuh dimana media tersebut yang mengontrol tayangan kepada masyarakat. Misalkan lagi politik kayak gini, media-media banyak nih ngasih berita-berita tentang politik kayak gitu. Selanjutnya ada teori spiral of silence. Jadi komunikasinya ini nih karena suara dia sedikit, dia tahu ini kebenaran, tapi suara dia tuh sedikit. Jadi tuh dia enggan untuk menyampaikan kebenaran tersebut karena dia kalah suara. Lalu selanjutnya, gimana sih first impression aku ketemu Miss Indah? Terus gimana cara Miss Indah mengajar di kelas? First impression aku kalau ketemu Miss Indah tuh pertama kali Miss Indah tuh tegas. Miss Indah kelihatan orang yang tegas, yang pinter. Terus habis itu asik sih gitu kan. Yang aku suka dari pembelajaran Miss Indah itu tuh nggak kaku. Jadi tuh Miss Indah bisa menempatkan di mana ada waktu untuk serius, di mana ada waktu untuk Miss Indah bikin jokes gitu, atau enggak ada anak-anak kelas yang tiba-tiba nyeletuk kocak gitu. Jadi ketawa-ketawa bareng dulu 5 menit, terus habis itu lanjut materi lagi. Jadi tuh kayak gitu nggak bikin kita tegang sih Miss. Jadi kayak gitu mempermudah untuk kita memahami pelajaran. Sekian video kali ini, semoga tugas aku nilainya bagus ya Miss. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.